Kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di Setelah kita kemarin mempelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, selanjutnya kita akan belajar apakah itu sumbu simetri, nilai ekstrim, dan nilai diskriminan pada fungsi kuadrat. Kita masuk definisinya ya. Definisi yang pertama, sumbu simetri. Namanya sumbu simetri pasti adalah sebuah garis. Kalau pada fungsi kuadrat, garis lurus imajiner yang membagi suatu grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang identik. Namanya sumbu simetri itu pasti membagi dua bangun menjadi dua bagian yang sama besarnya. Jadi pada fungsi kuadrat, sumbu simetri adalah suatu garis lurus imajiner. Garis lurus imajiner itu tidak nyata. Cuma bisa kita bayangkan aja, oh sumbu simetrinya di situ, karena yang bisa membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua adalah pada sumbu simetri itu ya. Kemudian yang kedua, nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai maksimum atau nilai minimum yang dicapai oleh suatu grafik fungsi kuadrat. Jadi kemarin kalian sudah menggambar grafik fungsi kuadrat, gambarnya seperti parabola, ada puncak di bawah. Suatu saat nanti ketika kalian gambar grafik fungsi kuadrat tertentu juga ada kurva yang melengkung ke atas, jadi pusatnya di atas. Itu adalah nilai maksimum. Kalau puncaknya di bawah namanya nilai minimum. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan sumbu simetri dan nilai ekstrem? Kalau pada gambar, coba kita lihat ya. Di sini ada sumbu Y, kemudian sumbu X, Y, X, dan titik di sini adalah titik 0,0. Maka kemudian ini adalah grafik fungsi kuadrat. Misalkan contoh grafik fungsi kuadrat. Disinilah kira-kira, kalau kita bayangkan di sini adalah kira-kira adalah sumbu simetrinya, karena membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang identik. Kira-kira sumbu simetrinya di sini ya. Pada sumbu simetri ini nilai Y, kalau kita garis dari titik ini, perpotongan garis lurus sumbu simetri dengan kurva kita tarik ke sumbu Y, maka di sini diperoleh nanti suatu titik, yaitu X, Y. X di sini adalah sumbu simetrinya, Y di sini adalah nilai. Kalau bentuknya seperti ini kurvanya, grafiknya, maka Y ini adalah nilai maksimum dari grafik atau nilai ekstrimnya. X-nya sumbu simetri, Y-nya adalah nilai ekstrim. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah, dan bukan yang ketiga, maksud saya garis ini adalah sumbu simetri. Sedangkan ini Y-nya ini nilai ekstrim ya, sama seperti yang dijelaskan tadi ya. Paham ya? Selanjutnya, nilai diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Maksudnya bagaimana? Jika nanti ada nilai diskriminan, kita bisa tentukan bagaimana sifat grafik itu ya terhadap sumbu. Paham ya? Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan sumbu simetri, nilai ekstrim, dan nilai diskriminan fungsi kuadrat. Yang pertama, cara menentukan sumbu simetri, kita beri lambang XP. Kemarin XP kan puncak. Sebenarnya titik puncak itu terdiri dari sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimum.
Apa rumusnya? XP sama dengan min B per 2A. Seperti rumus kemarin ya. Jadi untuk mencari sumbu simetri, XP sama dengan min B per 2A. Yang kedua, cara menentukan nilai ekstrim YP. YP bisa maksimum, bisa minimum tergantung grafiknya. Rumusnya YP sama dengan min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Jadi rumusnya sama. Jadi titik puncak pada grafik kemarin sebenarnya itu terdiri dari sumbu simetri, nilai ekstrem XP, YP. Yang ketiga, cara menentukan nilai diskriminan adalah dengan rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi pada nilai ekstrem ini B kuadrat min 4AC bisa kita ganti dengan huruf D, berasal dari nilai diskriminan. Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana contoh cara menentukan sumbu simetri. Contoh soalnya, tentukan sumbu simetri, nilai ekstrem, dan nilai diskriminan pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Yang pertama kali kita tentukan adalah apanya? Apa yang kita pertama kali tentukan adalah nilai A, B, dan C. Pada fungsi ini terlihat jika A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 15. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus, diperoleh sumbu simetri sama dengan min B per 2A sama dengan 1. Kemudian kita peroleh nilai ekstrem dengan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A diperoleh 16. Dan kita peroleh nilai diskriminan adalah 64. Tinggal kita masukkan ke rumus saja ya. Gampang kan? Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan nilai diskriminan D. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian sama nilai diskriminan. Jadi hubungan grafik fungsi kuadrat dengan nilai A dan nilai diskriminan itu seperti apa? Baik, kita lihat. Yang pertama, jika koefisien X kuadrat A kurang dari 0 berarti negatif ya. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik fungsinya itu terbuka ke atas. Jadi kayak berbentuk lembah. Jadi grafiknya itu terbuka ke atas seperti bentuk lembah, ya kan? Kemudian, jika kita lihat dari nilai diskriminannya juga, untuk A kurang dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Yang pertama, jika D kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Artinya grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Bagaimana? Coba kita lihat gambarnya. Nih, inilah grafik dengan A. Dengan A kurang dari 0, yaitu terbuka ke atas, artinya terbentuk lembah, tidak memotong sumbu X, tidak menyinggung sumbu X. Itu untuk D kurang dari 0. Yang kedua, jika D sama dengan 0, grafik itu menyinggung sumbu X pada satu titik. Bagaimana gambar menyinggung? Coba kita lihat. Ini grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X pada satu titik. Yang ketiga apa? D lebih besar 0, artinya grafik memotong sumbu X pada 2 titik. Sama, gambarnya masih terbuka ke atas dan grafik memotong sumbu X pada dua titik pertama dan titik kedua. Selanjutnya, masih karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan dan nilai A. Tadi kan untuk A kurang dari 0, sekarang untuk A lebih besar 0, maka grafik itu akan terbuka ke bawah, artinya dia terbentuklah sebuah grafik seperti menyerupai gunung. Yang pertama sama, untuk D kurang dari 0, grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Gambarnya seperti ini. Nih, gambarnya terbuka ke bawah, artinya terbentuk gunung, tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Untuk syaratnya D kurang dari 0. Yang kedua, untuk D sama dengan 0, grafik ini akan menyinggung sumbu X pada satu titik. Yang ketiga, jika D lebih besar 0, artinya grafik akan memotong sumbu X pada dua titik ini.
Contoh soal, diberikan fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 2mx tambah 4. Jika grafik fungsi tersebut menyinggung sumbu x, maka nilai m adalah, ingat, kita lihat koefisiennya a adalah 1, maka grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu x. Arti menyinggung sumbu x berarti nilai d sama dengan apa? Arti menyinggung sumbu x artinya seperti karakteristik grafik tadi, d sama dengan 0. Untuk mencari nilai m, kita gunakan sifat ini, d sama dengan 0. Selanjutnya, kita tentukan a, b, dan c. a 1, b 2m, c 4. Kita masukkan ke rumus d sama dengan 0. D itu b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Kita masukkan 2m pangkat 2 min 4 kali A kali C sama dengan 0. Diperoleh, kita kuadratkan 4m kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4 adalah 16. Kita pindah ruaskan 16 ke kanan, diperoleh 4m kuadrat sama dengan 16. Diperoleh m kuadrat sama dengan 16 bagi 4. Jadi m kuadrat sama dengan 4. Dan m itu bernilai plus minus 2. Jadi m itu adalah akar dari 4, yaitu plus minus 2. Paham ya? Paham ya? Untuk materi ini paham ya? Jadi ketika kita menentukan sebuah nilai dan diketahui grafik itu memotong atau menyinggung atau tidak memotong, maka kita gunakan nilai diskriminasi dengan aturan seperti tadi. Paham ya? Untuk materi kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan contoh-contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat, sukses. Salam untuk semuanya.